Pemerintah Indonesia akan menghapus tenaga kerja honorer di instansi pemerintah dan swasta. Kebijakan ini akan dimulai pada November 2023 nanti. Penjelasan mengenai perubahan tenaga kerja honorer atau outsourcing ini disampaikan oleh almarhum Cahyo Kumolo yang pada saat itu menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB pada 3 Juni 2022 lalu. Dengan kebijakan yang tidak memihak non-ASN, Forum Non-ASN Cilacap, Fornascap, menggelar pertemuan di Pendopo BPKAD di Jalan Jenderal Sudirman Cilacap, Sabtu 17 September 2022. Dihadiri oleh Ketua Fornascap, Mahfudin beserta jajarannya, puluhan perwakilan tenaga teknis non-ASN dari lintas OPD Kabupaten Cilacap, tenaga non-ASN di 24 kecamatan yang dilaksanakan secara virtual, dan Ketua Forum Non-ASN Provinsi Jawa Tengah, Agus. Ketua Fornascap, Mahfudin, mengatakan selain silaturahmi, Fornascap juga menampung dan menyuarakan keluh kesah non-ASN dengan mendorong pemerintah agar tidak mengambil langkah non-ASN menjadi tenaga outsourcing, seperti tenaga honorer pengemudi, kebersihan, dan keamanan. Selain itu, Mahfudin berharap tenaga honorer yang sudah lama mengabdi sampai puluhan tahun diprioritaskan P3K. Mahfudin menjelaskan sebelum ketetapan pemerintah diketuk palu, Fornascap akan mengambil langkah berjenjang, akan melakukan audiensi dengan Bupati Cilacap, DPRD Cilacap, lanjut ke provinsi sampai ke pusat. Selain wacana outsourcing untuk tenaga honorer tertentu, pemerintah telah memutuskan tahun ini akan memprioritaskan pengangkatan P3K dari golongan nakes dan guru. Merasa dianaktirikan, Mahfudin mengungkapkan Fornascap harus berjuang semaksimal mungkin dengan mengemban misi semua non-ASN yang sudah mengabdi harus menjadi P3K tanpa terkecuali. Fornascap meminta pemerintah merubah regulasi. Seandainya pemerintah merasa keberatan mengeluarkan anggaran untuk membayar tenaga P3K, maka biarkan tenaga honorer tetap ada, apalagi yang sudah mengabdi puluhan tahun. Tolong pemerintah lebih bijak dalam membuat regulasi. Siap. Terima kasih teman-teman. Jadi ini perlu dibuka lagi. Ketika tenaga administrasi khusus atau tenaga teknik khusus seperti operator bendahara dan pengurus daerah itu bisa dipersiapkan untuk bagaimana K2 afirmasi. Tenaga administrasi, apoteker, laborat, dan lain-lain. Apakah masih bisa ikut mengikuti forum ini atau harus kembali ke? Yang ingin saya tanyakan, mohon petunjuk seandainya suatu saat itu diperhitungkan apakah SP itu harus dilampirkan atau tetap yang sekarang ini dihitung adalah tahun 2009 yang kami masukkan di database kemarin. Itu menunjukkan bahwa ini bisa mengikuti acara silaturahmi keluarga yang terhormat teman-teman non-ASN yang ada di Kabupaten Cilacap. Budi Eksos disilahkan. Fornascap berjaya terus, sukses selalu. Dari senior-senior kita yang tenaga non-ASN pada waktu itu di era Forum Fornascap ini saya bertujuan untuk menyuarakan keluh kesah teman-teman non-ASN, terutama yang pemerintah menyebutkan bahwa teman-teman non-ASN yang masuk dalam kategori TMS itu termasuk pemberitaan adanya outsourcing. Kita mendorong pemerintah untuk tidak mengambil langkah teman-teman non-ASN menjadi tenaga outsourcing. Terus kami berharap bahwa teman-teman non-ASN yang sudah mengabdi ini menjadi prioritas utama pengangkatan P3K melalui jalur afirmasi. Sehingga nasib ke depan teman-teman non-ASN itu bisa terjamin dan bekerja dalam suatu lindungan yang jelas. Tidak ada punya payung hukum yang jelas. Kami sangat berharap pemerintah mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah teman-teman non-ASN, khususnya yang ada di Kabupaten Cilacap, pada umumnya di seluruh bangsa Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, terutama nanti juga saya ingin banget beraudiensi dengan DPRD beserta jajarannya
terus dari pihak eksekutif, bupati beserta jajarannya agar bisa menerima audiensi kita untuk menampung aspirasi teman-teman non-ASN, karena kita merasa dianaktirikan dengan adanya aturan yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB, sehingga kita ingin sekali pemerintah yang ada di daerah memperhatikan nasib teman-teman ASN, khususnya tenaga teknis. Mungkin itu teman-teman media yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sampaikan banyak-banyak terima kasih untuk media karena sudah membantu ikut berpartisipasi memperjuangkan hak-hak nasib-nasib teman-teman non-ASN yang ada di Kabupaten Cilacap. Oke Ketua, tadi kan juga ada Zoom ya. Ya. Pesertanya berapa kecamatan gitu? Kecamatan, kita semua kecamatan hadirkan. Kita ikut bersama, ada 24 kecamatan. Ada juga teman-teman yang dari Puskesmas ikut gabung. Ada juga dihadiri oleh Ketua Forum Non-ASN Kabupaten Semarang, Provinsi, Mas Agus. Dia juga mendorong teman-teman non-ASN yang ada di Kabupaten Cilacap tetap semangat, kompak, jangan putus asa karena kita tidak sendiri. Langkah-langkah selanjutnya misalnya dari kabupaten mungkin mendukung atau mensupport, ada langkah-langkah ke atas mungkin? Kita akan berjenjang, kita akan beraudiensi di tingkat kabupaten, nanti kita ke provinsi, kebetulan juga pengurus Jawa Tengah, Forum Non-ASN Jawa Tengah juga sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur. Kita sedang menunggu jawaban dari beliau kapan akan diadakan audiensi. Kita secepat mungkin sebelum aturan itu digedok sampai benar-benar jadi keputusan yang tetap. Kalau misinya berarti semua itu harus P3K ya? Semua misi Fornasab itu semua non-ASN yang sudah mengabdi menjadi P3K tanpa terkecuali, tanpa melihat basic pendidikan atau apapun pekerjaan, kita akan suarakan itu menjadi suara keputusan bersama Forum Non-ASN Cilacap untuk menjadi P3K. Mengenai regulasi yang sudah ditetapkan nanti seperti apa? Kan bisa saja berbenturan ya? Kalau regulasi yang ada sementara itu kan masih tidak berpihak kepada kami, sehingga kita mendorong pemerintah merubah regulasi itu, pemerintah pusat khususnya merubah regulasi yang sudah ditetapkan untuk berpihak kepada teman-teman non-ASN. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.